ya. Nah, di sini kita baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi yang cerah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa, Mbak Siva. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga setelah kita berdoa, pembelajaran pada pagi hari ini kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk masuk ke pembelajaran, Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siva Maya Hapsi, Hadir Ibu. Azara Amalia, Hadir Ibu. Heni Amalia. Hadir Ibu. Baik, ini hadir semua ya. Ya. Nah, setelah itu kan kita itu di negara Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Untuk menumbuhkan rasa nasionalis dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu nasionalis kita Garuda Pancasila. Sebentar, itu tayangkan terlebih dahulu ya. Hadir Ibu. Untuk diri tertentu. Nah, Ibu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak bisa duduk kembali. Bagus ya, sih. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang benda yang elastis. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu benda elastis? Belum Ibu. Nah, maka dari itu mari kita belajar kali ini tentang benda yang elastis pada buku IPA kelas 4. Anak-anak bisa membuka buku terlebih dahulu. Jadi, Ibu akan menerangkan tentang benda yang elastis. Nah, ini ada pertanyaan esensial. Nah, kita akan mempelajari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kalian pernah main ketapel? Nah, ini, apakah kalian pernah main ketapel? Pernah. Nah, permainan ketapel itu merupakan permainan tradisional yang sudah kita lakukan dari kecil ya. Terus menurut kalian apa yang membuat ketapel itu bisa melontarkan benda? Nah, biasanya kita ketika bermain ketapel itu pasti kita melempar sebuah batu atau suatu benda. Nah, itu apa yang membuat ketapel bisa melontarkan benda? Nah, nanti kita akan mempelajari hal tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi pada padat ketapel jika ditarik lebih kuat? Nah, biasanya kan kalau kita bermain ketapel ada ada yang terlalu kencang, ada yang biasa saja. Nah, itu juga mempengaruhi gerak suatu benda. Dan apakah panjangnya akan kembali seperti semula? Nah, ketapel kan karet ya. Nah, nanti kita akan mempelajari benda elastis itu apakah akan kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, nah ini selain ketapel, di mana lagi kalian pernah melihat penggunaan benda elastis seperti karet? Nah, ternyata benda elastis itu bukan hanya ketapel, namun juga ada beberapa benda lain yang memiliki keelastis. Jadi ada benda lain yang memiliki elastis, bukan hanya ketapel. Nah, ini ada gambar seorang anak dua, ini namanya Andi dan Rina ya. Nah, Andi dan Rina ini sedang bermain ketapel di halaman rumah. Ketapel mereka menggunakan karet sebagai penggeraknya, yang merupakan contoh benda elastis. Saat karet ditarik, energi potensial elastis itu tersimpan dan ketika dilepaskan, energi itu berubah menjadi energi kinetik. Untuk
benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan bisa kembali menjadi bentuk semula. Kayak gas itu juga terdapat pada benda elastis. Jadi mereka itu punya keterkaitan yang erat ya, benda elastis dan benda gas itu. Benda elastis juga akan memanjang jika diberi gaya tarik. Jika dilepaskan, maka benda ini akan memberikan dorongan. Nah, ini ibu mempunyai karet ya. Ini ibu contohkan. Jadi ketika karet ini ditarik, nah ini ditarikkan, ini akan kembali ke bentuk semula. Jika karet ini ditarik melampaui batas elastisitasnya, maka dia itu akan melar atau tidak bisa kembali, bisa saja putus. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang miskonsepsi tentang benda elastis. Nah, ini dia miskonsepsi. Nah, terkadang itu kan kita mengira kalau karet atau benda elastis itu selalu kembali ke bentuk asal setelah ditarik atau ditekan. Ternyata faktanya itu karet itu hanya akan kembali ke bentuk semula apabila dia itu tidak diberikan tarikan yang lebih batas elastisitasnya. Nah, apabila itu terlalu kuat, maka karet ini bisa rusak atau melanjut, bisa saja putus. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa kembali ke bentuk semula. Namun jika ibu mendorong atau menarik terlalu keras, ini bisa saja putus ataupun melar. Nah, ini juga ada benda elastis yang ada di sekitar kita. Nah, benda elastis yang ada di sekitar kita itu ada trampolin. Nah, siapa yang pernah main trampolin? Saya. Nah, kan kita kalau main trampolin itu gimana? Mantul-mantul itu. Nah, itu kan kita akan kembali ke semula lagi ke benda itu karena memiliki keelastisitas. Nah, yang kedua itu ada sarung tangan karet. Nah, biasanya sarung tangan ini biasanya digunakan oleh yang itu yang ambil sampah atau biasanya perawat juga bisa kan menggunakan sarung tangan karet. Nah, yang ketiga itu ada ban motor. Nah, ternyata ban motor itu termasuk benda elastis karena terbuat dari karet. Nah, untuk selanjutnya kita akan bereksperimen. Nah, itu akan memberikan sumber kerja peserta didik. Kalian akan membentuk satu kelompok ya. Iya, Bu. Ini berkelompok, Bu. Ya, itu kan nanti kalian ini kerjakan yang kegiatan satu saja ya. Baik, Ibu. Itu juga nanti ada sangkut pautnya dengan kegiatan 2. Jadi di situ kalian itu mengidentifikasi bagaimana karet itu jika ditarik atau bermainlah. Ini kan ada kertas. Nah, nanti ketika kalian maju mempresentasikannya, nah itu kita ketika karet gini balik ya. Iya. Nah, ini ibu akan mencontohkan sebuah permainan ketapel tetapi menggunakan alat yang sederhana, namanya dari kertas dan karet gelang ya. Nah, biasanya kan ini kita menggunakan 2 karet gelang ya anak-anak agar tidak putus. Kalau satu itu kita bisa putus karena 2 itu kan bisa kuat. Lalu kita Bu jangan ya, jangan di sini ya, di sana juga. Nah, coba anak-anak setelah memahami ini, setelah yang ibu praktikkan, coba diisi soal yang ada di dalam ini. Ya, ini kalian coba ya, setelah ibu kasih kertas lagi. Jadi kayak gimana, Ibu? Ini kecil aja ya. Wah, bisa.
dua.